kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. Yeah. There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run to the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. Oh, there is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life.
run deep into the secret place. Here in His presence, I wanna see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I wanna see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Yeah. Oh, we worship You, oh God. We worship till less of me and more of Him. Selamat pagi, shalom semuanya. Aduh, kurang mendengar nih. Shalom, shalom dong begitu. Walaupun pagi ya, agak rintik-rintik tuh di luar nih, hujan agak dingin-dingin gitu ya. Tapi saya merasakan hangat di sini, panas karena semua berapi-api mau menyembah, memuji Tuhan. Oke, amin. Yep. Dan untuk ibadah hari ini juga saya mau menyambut teman-teman yang bergabung lewat live streaming di sana. Welcome home. Kami rindu juga untuk Anda bisa bergabung mungkin di minggu depan kalau ada waktu datang ke sini. Kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Oke. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu yang pertama kali beribadah di Rose of Sharon Church. Mungkin sebelumnya ada nggak yang dari luar Singapura, mungkin dari Indonesia datang ke sini? Halo, selamat datang, welcome di Singapura Bapak Ibu. Oke, senang sekali kalau ada teman-teman yang juga bisa bergabung dari luar Singapura ya, bisa di sini bergabung. Dan saya mau juga menyambut, ada nggak Bapak Ibu yang berdomisili, bertempat tinggal di Singapura dan hari ini pertama kali juga beribadah di Rose of Sharon Church. Saya minta angkat tangannya yang tinggi. Halo di sana, selamat datang, welcome home di Rose of Sharon Church. Buat teman-teman Asyar minta tolong untuk diberikan welcome cardnya ya. Jadi dan kita mau menyambut buat teman-teman kita yang datang hari ini ya dengan sambutan paling hangat dari Rose of Sharon Church Singapura. Ya, dalam hitungan ketiga, oke. 1, 2, 3. Welcome home. Oke. Dan buat Bapak Ibu yang pertama kali di Singapura,
buat pertama kali yang di Singapura datang berjoin dengan gereja Rose of Sharon Church, nanti setelah ibadah jangan langsung pulang dulu. Jadi ajak bergabung dengan, kami mengajak untuk bergabung dengan teman-teman kami di Welcome Corner sana, karena kami juga ingin mengenal lebih dalam lagi Anda. Ya, dan buat Bapak Ibu yang sudah beribadah di Rose of Sharon Church, dan kami juga mau mengajak Anda bergabung dengan Connect Group. Dan karena Connect Group itu adalah tempat di mana kita belajar, kita di dalam komunitas kecil bersama, jadi saling mengenal lebih dekat. Nggak seperti ini kan banyak orang ya, kita nggak mengenal satu sama lain. Biar di dalam Connect Group kita kenal satu sama lain, oke? Dan untuk informasi tentang Connect Group, Anda bisa datang ke Welcome Corner yang ada di sebelah kiri ruangan nanti setelah selesai ibadah. Dan satu lagi, Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa atau mungkin tahu teman-teman atau keluarga yang butuh layanan doa, kami juga mempunyai tim doa yang selalu siap melayani Anda. Bapak Ibu bisa datang ke tempat yang sama di Welcome Corner yang ada di luar di sebelah kiri ruangan. Oke. Dan firman Tuhan hari ini kita spesial akan dilayani oleh Pastor Robert dan Lea Sutanto. Ya, halo Pastor Robert, halo Pastor Lea, selamat datang di Singapura. Dan ini akan dilayani dalam bahasa Indonesia dalam ibadah yang ke jam 10 ini. Nanti di ibadah ketiga jam 12 itu akan dilayani di dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu kalau punya kawan-kawan atau teman-teman yang kurang mengerti bahasa Indonesia bisa diajak yang jam ketiga untuk dalam bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Untuk persembahan akan dilakukan di akhir ibadah. Anda bisa menggunakan QR yang Anda bisa lihat di kursi, atau menggunakan amplop. Anda bisa minta melalui usher amplop persembahan. Dan setelah selesai ibadah, Anda bisa memasukkan amplop persembahan di kotak persembahan yang ada di luar ruangan. Dan di ROAC kami juga mempunyai ibadah untuk anak-anak kita yang kita sebut Eagle Kids Service. Anak Anda bisa bergabung di ibadah yang kedua jam 10 ini atau ibadah ketiga di jam 12 yang berada di lantai 6. Kemudian untuk ibadah Army of God untuk remaja kita atau Anda-Anda yang berjiwa muda boleh juga bergabung di jam 2 siang di lantai ini juga, di ruangan ini juga. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita persiapkan hati yang terbaik juga untuk perjamuan kudus nanti ya. Bagi Bapak Ibu yang bergabung live streaming bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah. Jadi kita bisa bersama-sama nanti menikmati perjamuan kudus. Dan telah dibuka registrasi untuk My Spiritual Journey yang ke-1 kelas malam. Dan My Spiritual Journey kedua juga untuk kelas malam. Ya, jadi pendaftaran akan dibuka di antara tanggal 14 sampai 21 Juli. Ya, ini adalah kelas MSJ yang terakhir sebelum Servolution dibuka di bulan Agustus. Untuk informasi lebih lanjut mengenai My Spiritual Journey, Anda bisa menghubungi Connect Group leader Anda di mana Anda bergabung. Dan saat teduh bersama, saat teduh bersama dengan Pastor Philip Mantova akan live dari Singapura. Berikan tepuk tangan dulu yuk. Oke. Jadi kita akan kita mendapatkan juga kesempatan spesial untuk bersama-sama saat teduh bersama dengan Pastor Philip di bulan depan, di bulan Agustus, tanggal 21 Agustus 2024. Ada short klip singkat ya, mungkin bisa kita lihat bersama. Shalom keluarga Saat Teduh yang kami sangat kasihi. Welcome home. Wow, jangan lupa dicatat tanggalnya 21 Agustus hari Rabu itu jam 7 malam mulai. Ya, dan itu saja hari ini pengumuman. Kita mau persiapkan hati yang terbaik untuk menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Sebelumnya yuk kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami buka hati kami hari ini, pikiran kami juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati, telinga, pikiran kami juga menerima dengan sepenuh hati segala yang firman yang Kau sampaikan hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam diri kami, membimbing, menuntun di setiap kata dan kebenaran yang akan kami dengar. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Selamat hari Minggu semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya seperti ini ya. Kita nyanyikan bersama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Nyanyikan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kaki kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kaki kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Hey, hey, hey. Semuanya mari kita bersorak sama-sama ya. Hey, hey. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Mari bergoyang, kaki kiri ke depan,
Mari kita dudukkan hati kita sejenak. Kita masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam lagi. Mari kita undang hadirat Tuhan untuk hadir di tempat ini. Mari nyanyikan bersama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Nanti kalau saudara di surga nanti nyanyi lebih lama gitu. Oke. Berapa banyak saudara yang senang beribadah pada pagi hari ini? Oke, kita sudah menikmati sebagian daripada worship yang di surga yang tadi kita sudah nyanyikan. Tapi kita mau lebih dalam lagi ya saudara ya. Karena kata lebih dalam itu lebih indah, lebih luar biasa, dan lebih kita percaya bahwa God is a great God. Amin. Karena itu kita mau datang ke diri Tuhan yuk dengan penuh hati. Oke, silakan yuk. Sama-sama ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Berapa banyak saudara percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, saudara. Tuhan kita, Allah kita adalah gembala yang baik. Kita mau katakan kepada Dia, Engkau gembala yang baik. Engkau menuntun aku ke jalan yang benar, menyegarkan jiwaku. Amin, amin saudara. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke
Katakan sekali lagi bersama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau adalah gembala yang baik, Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun kami, membawa kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk your presence. We thank you for your word. We thank you for your sweet anointing. We thank you Lord untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Berdoa untuk setiap individu yang hadir di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang berjuang, bergumul di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah kekuatan yang baru turun atas saudara, menghibur, menguatkan, dan bahkan bagi mereka yang sakit menyembuhkan Tuhan. Amin. Sesuai dengan kebutuhan setiap daripada umat. Pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Come on. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ini yang duduk di depan minta more. Nanti saya bilang more ya. Nanti more kalau sudah selesai ibadahnya nanti. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan judul pada hari ini yang kebaktian kedua adalah Follow Me as I Follow Christ. Bahasa Indonesia mengatakan bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ada kata teladan, ada kata purpose atau tujuan dalam hidup ini. Khususnya untuk gembala, saya percaya bagaimana gembala harus mengikuti Kristus sehingga jemaat akan mengikuti gembala. Saya belum pernah melihat ada domba-domba yang berjalan di depan, gembalanya jalannya di belakang. Karena kalau gembalanya jalannya di belakang, maka domba-domba itu akan tersesat, saudara. Tapi gembala jalan di depan, domba mengikuti gembala. Gembala
berjalan di depan, dombanya mengikuti gembala. Saudara, jadi berjalan ikut. Dan tentunya gembala harus mencerminkan siapa yang dia ikuti. Kristus, maka domba-dombanya akan mengikuti gembalanya. Bapak Ibu sekalian, shalom, selamat pagi, selamat diberkati. Juga yang di online, saya ingin menyapa, Tuhan memberkati saudara walaupun sudah mungkin di rumah. Saudara tidak bisa hadir di tempat ini. Saya berkata, the presence of God is so strong in this place. Amin. Buat yang di rumah, doa kami adalah biarlah saudara juga dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan firman Tuhan. The presence of God buat kita sekalian. Amin. Nah, saudara, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Bagaimana cerita tentang gembala dan dombanya, saudara. Tadi di kebaktian pertama saya cerita hal yang sama, yang mirip nanti saudara. Ada 400 domba yang digembalakan domba ini. Setiap hari keluar dari kandang dia bawa ke tempat yang sangat bagus, saudara. Rumputnya segar dan mereka makan dengan sangat nikmat sekali dan sehingga mereka bertumbuh dengan cepat, saudara. Satu ketika mereka gembala mengajak pulang domba-dombanya, tiba-tiba kehilangan satu. Dia menghitung sekali lagi, kok ada kurang, terus menghitung sekali lagi. Lalu dia pikir panjang, siapa yang kurang ini domba-dombanya. Nah, gembala ini mengenal setiap domba-dombanya. Firman Tuhan berkata Yesus mengenal setiap domba-dombanya. Dia tahu setiap domba-dombanya. Nah, gembala ini juga mengenal setiap domba-dombanya. Sehingga pada waktu tidak datang satu, dia mencari sampai ke tempat yang jauh, saudara. Dia ingat perjalanan, oh yang saya harus cari itu ada tandanya hitam di kepalanya. Mungkin bahasa kerennya cemong gitu loh, saudara. Ada cemong di kepalanya gitu ya. Cemong, bagi yang gak mengerti silahkan buka, tanya di Google, nanti saudara akan dapat jawabannya, saudara. Nah, lalu dia mencari ke sana ke sini, dia naik ke atas bukit, lalu turun ke lembah, ke dekat sungai, lalu juga masuk ke dalam hutan-hutan kecil, saudara. Dia mencari-cari sampai berjam-jam, dia tidak akan pulang sebelum dia ketemu dengan domba yang hilang itu. Akhirnya ketika dia mendengar ada suara lapat-lapat, anak domba tersebut sudah gitu loh, saudara. Lalu kemudian dia, oh itu suaranya. Dia cari. Ternyata anak domba itu sedang kejepit di antara ranting di dalam hutan tersebut. Lalu dengan pelan-pelan dia angkat dan sudah ada luka. Lalu dia peluk, dia gendong di pundaknya, dia bawa pulang. Ketika dia bawa pulang, saudara, domba-domba lainnya menyambut dia. Semua sangat gembira karena gembalanya telah menemukan domba yang hilang itu. Ketika dia memasukkan ke dalam kandang, dia sudah lelah sehingga akhirnya dia tiduran di jerami dan lalu tertidur di situ. Ketika dia bangun keesokan harinya dia terkejut, saudara, karena dia tidur di atas jerami berbulu halus di sekelilingnya sehingga membuatnya dia bisa tidur nyenyak. Ternyata dia ditutupi oleh wool dari domba yang telah dia cukur terakhir kali. Rupanya domba-domba ini melihat kebaikan hati daripada gembalanya. Lalu dia temukan ada sisa-sisa wool tempat setelah baru dipotong dari mereka sendiri. Lalu dia taruh sehingga badannya hangat, saudara. Dia tahu bahwa purpose daripada gembala merawat mereka, sehingga mereka juga merawat gembalanya. Saya berbicara tentang purpose pada hari ini, pada pagi ini. Setiap gembala mempunyai purpose. Setiap kehidupan kita punya purpose, saudara. Saudara berada di tempat ini bukan without purpose. I believe that God has purpose in you, sehingga saudara bisa hadir pada pagi hari ini at the specific time. Kebaktian yang kedua, God has purpose. Seperti Tuhan mempunyai purpose dalam hidup saudara. Tidak mungkin saudara datang ke tempat ini secara kebetulan. Mungkin saudara berpikir kebetulan. Tetapi in God's eyes, there are no coincidence. Selalu ada purpose-nya. Sama seperti saudara. Saudara semua menggunakan smartphone. Setiap tombol di sini punya tujuan. Bukan cuma ya. Kalau kita melihat di sini ada WhatsApp, lalu kemudian ada weather, lalu kemudian ada Instagram, kemudian ada Facebook dan sebagainya. Ada purpose-nya, saudara. Demikian hidup kita seperti ini. Demikian gembala-gembala mempunyai purpose di sini.
Saya percaya bahwa gembala di sini mempunyai purpose menggembalakan domba-domba Tuhan. Tetapi dia sendiri bagaimana caranya adalah dia harus mengikuti Tuhan. Sehingga domba-dombanya mengikuti dia. Dia bukan mengikuti dirinya sendiri. Dia bukan berpikir, sekarang saya sudah menjadi gembala, saya akan, semua orang biarlah mengikuti saya. Alkitab berkata, follow me as I follow Christ. Bukan follow me as you follow me gitu, saudara. Bukan, saudara. As I follow. Jadi hidupnya mencerminkan teladan buat setiap daripada umat Tuhan. Purpose-nya adalah agar dia meneladani kehidupan Kristus dalam hidupnya sehingga jemaat bisa mengerti dan mengikutinya. Terus sekalian. Satu ketika Rick Warren mengatakan demikian, dikatakan without a purpose, life is motion without meaning, activity without direction, and events without reason. Without a purpose, life is trivial, petty, and pointless. Tanpa tujuan, hidup hanya sebuah pergerakan tanpa arah, tanpa makna. Aktivitas tanpa arah dan hal-hal terjadi tanpa alasan. Ya, tanpa tujuan hidup tidak menjadi bermakna, tidak berarti dan tidak ada gunanya. Hidup kita harus punya purpose. Saya percaya saudara, kenapa Tuhan menciptakan kita? Saudara perhatikan sepatu saudara, kaki saudara deh. Coba lihat sebentar kaki saudara. Apakah bentuknya ke dalam atau keluar saudara? Keluar atau ya? Kalau saudara kakinya terbalik gitu, telapakannya di belakang begitu, maka saudara akan jalan ke belakang toh. Tapi karena ini di depan, jadi saudara jalannya ke depan. God's purpose untuk hidup kita jalan ke depan saudara. Untuk meninggalkan yang kemarin. Kita tidak mungkin hidup jalan mundur ke belakang gitu saudara. Ya, baru 2 menit akan nabrak, pasti akan nabrak. Tapi hidup kita, purpose Tuhan dan hidup kita adalah untuk maju ke depan. Untuk hidup ke depan. Visi gereja, Tuhan buat gerejanya adalah agar gerejanya menjadi kuat dan jemaatnya kuat. Amin, saudara. Ya, saudara kita melihat, saya akan share pada siang hari ini beberapa hal yang sederhana. Di tengah saya share kita akan nyanyi, saudara. Yang pertama adalah ada kata vision. Vision atau visi, saudara. Proverbs 29 verse 18 berkata demikian. Where there is no vision, the people perish. Tanpa visi, umatku binasa. Setiap gereja mempunyai visi. Sebagai gembala wajib mengikutinya dan jemaat juga wajib mengikutinya. Punya visi. Visi luar biasa. Jemaat di berbagai tempat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia harus mengikuti visi itu. Entah latar belakang orangnya dari gereja mana sebelumnya, sana sini. Kita terdiri dari berbagai latar belakang, saudara. Ya, ada latar belakang gereja karismatik, ada latar belakang gereja yang Protestan, ada latar belakang gereja yang nominal, lalu kemudian latar belakang bermacam-macam gereja, ataupun juga ada yang latar belakangnya dari Hindu, Buddha dan agama-agama lain, Bapak sekalian. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, maka God give you a new vision. Apalagi ketika saudara tertanam di sebuah gereja. Dan every church have their own vision atau direction atau tujuan. Ketika Bapak Ibu sekalian di sini, maka saudara akan dengan langsung mengikuti visi selama ini. Lalu saya dulu di tempat ini, ya saudara harus mengikuti ini di tempat ini, gitu loh, bukan di tempat sana. Sehingga ketika Anda mengikuti semua tujuan, visi dan sebagainya, maka engkau akan melihat hasil yang bagus sekali. Satu ketika ada 2 orang salesman, tukang sepatu, saudara. Dia diutus oleh perusahaannya untuk pergi satu ke East Africa, satu lagi ke West Africa. Diutus. Lalu yang pertama pergi ke sana lalu pulang kembali. Yang kedua pergi ke sana lalu pulang kembali setelah beberapa lama. Yang pertama berkata, tidak ada gunanya kita pergi ke sana, buka pabrik sepatu atau ekspor sepatu. Karena kenapa? Di sana orang tidak ada yang pakai sepatu. Jadi percuma kalau dikirim sana sepatu, itu bukan kebutuhan mereka. Tetapi yang dari West Africa pulang, dia berkata, wow, kita punya kesempatan yang besar. Karena di sana semua orang tidak pakai sepatu.
Lalu kita bisa memberikan sepatu agar mereka pakai sepatu semuanya di sana. Dua orang berbeda. Yang satu tidak punya visi, yang satu lagi punya visi. Visinya adalah memakaikan sepatu untuk setiap orang yang ada di West Africa. Sama saudara ketika salah satu perusahaan kopi yang terbesar di dunia kayak Starbucks masuk ke China. Dia katakan tidak mungkin orang China minumnya teh. Nggak mungkin minum kopi. Ternyata ketika dia buka sekarang ada ribuan cabang Starbucks di sana. Dan mereka berhasil meminumkan kopi untuk orang-orang Chinese di sana, saudara. Vision makes a difference. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Vision makes a difference. Saudara tinggal di Singapura atau berkunjung ke Singapura, pasti punya tujuan. Saya mau jalan-jalan di Singapura, saya mau makan ini, itu, dan sebagainya. Sudah ada dalam pikiran saudara. Purpose. Dan saudara melihat, ada tujuan saya mau ke sini, mau makan ini. Lalu ada orang yang, saya tinggal di Singapura, saya mau menjadi orang bekerja, lalu bekerja akan menjadi yang berhasil. Tujuan, purpose. Dan di sana mungkin saudara akan membayangkan bagaimana ketika visi saudara menjadi kenyataan. 10 tahun lagi, saya akan mulai perusahaan baru. Atau ketika saudara menikah, saudara belum punya apa-apa, saya akan mengontrak. Tetapi 5 tahun kemudian, saya akan tidak mau ngontrak lagi, mulai cicil. Mulai dari nggak tahu lah saudara, mungkin kondo ataupun flat atau lebih murah. Tapi dalam 10 tahun saya ingin punya rumah. Singapura agak sulit sih memang saudara ya. Tapi if it's a vision, and I believe, then God will bless you. Amin saudara. Dan sama seperti salesman, tidak mungkin, tetapi dia mungkin karena punya vision. Itu yang pertama saudara. Saya percaya bahwa gembala di sini mempunyai vision adalah entah orang-orang Indonesia, seluruh Indonesia untuk dikumpulkan atau mereka beribadah di gerejanya di sini, atau juga mungkin sebagian besar orang-orang Singapura untuk beribadah di gereja ini. That's the vision, that's the direction. Tujuannya apa, Bapak sekalian? Itu yang pertama. A good gembala yang baik mempunyai purpose. Yang kedua adalah dia mempunyai apa yang dikatakan caring. Gembala mempunyai sifat yang caring, saudara. Ya, Ibrani 10:25 mengatakan demikian. Let us not give up the habit of meeting together, instead let us encourage one another. Saudara. Yang kedua adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita saling menasehati. Yang kedua adalah seorang gembala akan care kepada jemaatnya, kepada dombanya. Tadi seperti cerita yang saya ceritakan, bagaimana dia begitu care kepada dombanya sehingga dombanya itu tahu ketika gembalanya berbuat baik, sehingga dombanya itu bisa berbuat baik sendiri kepada gembala. Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah saling memberi. Hidup ini adalah saling peduli satu sama lain. Jangan pernah merasa rugi ketika Anda peduli kepada orang lain, lalu orang lain tidak peduli kepada Anda. That's okay. Because one of these days, what you have sown, we will return to you. You will reap. Saudara, jangan pernah sama seperti lilin. Ada 2 lilin, 1 lilin yang mati, 1 lilin yang menyala. Ketika saudara menyalakan lilin yang mati, api saudara tidak akan kurang. Api saudara akan tetap ada. Tetapi saudara, walaupun itu ada 10 lilin yang mati, saudara nyalakan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Lilin saudara tidak akan mati. Tidak akan habis, tidak akan berkekurangan. Doing good things. Peduli kepada orang lain. Mengajak mereka selalu beribadah bersama-sama. Melakukan yang terbaik buat mereka, buat umat Tuhan, buat jemaat Tuhan. Akan selalu tidak akan pernah merugikan saudara. Amen. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara boleh lihat kiri kanan, saya setuju itu. Saya setuju itu. Oke, saudara mau tepuk tangan juga boleh, saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi kita harus peduli satu sama lain sehingga kita tidak sendirian di tempat ini. Sekali ku berjalan dalam
lembah kekelaman. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mengapa saya katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di dalam pertemuan ibadah ada kepedulian satu sama lain, saling mendoakan, saling melihat. Saya melihat ada beberapa orang yang berdoa. Itu berdoa untuk apa? Tuhan berkati saya, bukan, saudara. Berdoa, Tuhan biarlah Tuhan menjamah, menguatkan saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini. Saya melihat tadi ketika kita menyembah ada yang menetiskan air mata, ada yang mengangkat tangan. Dan saya berdoa, ya tadi dalam hati saya berdoa. Saya kata Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka. Apalagi mereka yang sedang sakit. Saudara, banyak orang datang ke Singapura karena mereka tahu di Singapura punya pengobatan yang lebih baik. Walaupun lebih mahal, saudara, tetapi lebih baik daripada di rumah sana, back home di Indonesia. Dan ketika mereka datang di sini berbagai macam kebutuhan. Karena itu berdoa sama seperti membagikan lilin. Anda tidak akan pernah kekurangan. Doa itu tidak akan pernah kurang. Ketika Anda menyalakan lilin orang lain, sama ketika Anda mendoakan orang lain. Saudara tidak akan pernah kekurangan the power of prayer dengan mendoakan orang lain. Saya nggak mau mendoakan karena saya akan kurang nanti, kuasa saya kurang karena saya terlalu banyak mendoakan dia. Tidak, saudara, tidak akan pernah ada. Api itu ketika dibagikan akan bukan makin kecil tapi makin besar. Saudara bayangkan 100 lilin yang mati dinyalakan oleh satu lilin yang nyala. Ketika semua nyala 100 nyala, apa yang terjadi? Kegelapan pergi. Yang datangnya terang menjadi datang, saudara. Kegelapan dalam hidup seseorang akan pergi ketika didoakan dan terang Tuhan akan datang ke dalam hidup orang tersebut. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan bukan cuma itu saja. Ketika saudara berkumpul sama-sama di sini, masing-masing memberikan hidupnya, pelayanannya, karena God has purpose in you. Saudara punya purpose hidupnya. Ketika saudara datang ke gereja, mari melayani di gereja, saudara. Karena masing-masing bisa mempersembahkan. Lagi sekali prinsip daripada lilin, saudara tidak akan pernah kekurangan ketika Anda memberi. Ketika Anda memberikan talenta, bahkan mungkin di gereja bisa belajar. Jadi bukan kekurangan tapi malah bertambah. Bagaimana caranya melayani? Bagaimana caranya bertumbuh dalam melayani? Saudara tidak akan pernah kekurangan, tapi malah saudara akan bertambah. Bertambah hikmat, bertambah kebaikan, bertambah peduli kepada orang lain. Yang ketiga adalah bertumbuh, growing. Growing. Saudara, growing berarti bertumbuh, berarti menjadi makin kuat. Orang tadinya lemah, bertumbuh jadi makin kuat. Orang yang tadinya cuma sedikit, dia akan bertumbuh menjadi banyak. Orang yang tadinya tingginya segini, bertumbuh dia menjadi lebih tinggi, saudara. Oke, dari kecil menjadi dewasa, makin lama makin tinggi, makin tinggi. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Dalam Living Bible mengatakan, let us go on and become mature in our understanding as strong Christians ought to be. Jadi orang Kristen yang seharusnya bertumbuh, saudara. Saya punya anak saya yang ketiga, dia selalu olahraganya lari. Lari dia biasanya mulai lari dari 3 km, naik ke 5 km. Sekarang dia lari, setiap kali lari 10 km.
Dan dia berkata, one of these day Dad, saya mau ikut maraton. Saudara, awalnya dia cuma lari 3 km, naik ke 5 km, naik ke 7 km, naik ke 10 km. Dan pertumbuhan adalah seperti demikian. Anda bisa bertumbuh menjadi lebih kuat, Anda bisa bertumbuh menjadi lebih tinggi. Saudara, Anda bisa bertumbuh menjadi lebih tenaganya lebih banyak, energinya lebih kuat. Pertumbuhan adalah kehidupan Kristen bukanlah sprinter, tetapi kehidupan Kristen adalah maraton. Artinya Anda harus kuat dalam perjalanan yang panjang ini, saudara. Kekristenan bukan hanya sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya sudah 30 dari tahun 81, saudara. Berarti sudah berapa tuh? Sudah 40 tahun, 42 tahun, saudara, saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan sampai hari ini saya masih bertumbuh, saudara. I'm growing, I'm growing, I'm growing. Bukan growing ke sini, bukan growing ke sini, tapi growing lebih mature dalam hidup ini. Karena itu tidak pernah ada kata kekurangan di dalam Kristen. Saudara, karena itu mari kita join di dalam perjalanan kita, mengikuti visi, lalu kemudian kita melihat bagaimana kita peduli satu sama lain. Lalu yang ketiga adalah kita melihat growing, bertumbuh di dalam discipleship. Saudara, agar kita menjadi semakin matang di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir adalah giving. Jangan pernah bosan memberi, saudara. Sebenarnya prinsipnya itu sama seperti lilin. Tadi saya ngomong, lilin tidak akan pernah mati. Dia memberikan apinya kepada lilin-lilin yang lain. Yang ada adalah semakin terang. Yang ada adalah semakin hangat. Yang ada adalah semakin indah. Giving tidak akan membuat Anda kurang. Giving akan membuat Anda puas. Saya puas karena saya sudah memberi. Saya suka di jalan di dekat daerah tertentu dekat rumah kami, kan selalu ada Pak Ogah. Sebagian nggak mau ngasih, tapi saya belajar untuk memberi, menghargai mereka. Kasih mungkin sedikit uang, dia sudah senang, saudara. Walaupun terkadang saya juga jengkel karena dibikin macet, jadi karena gitu, saudara. Ya, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak minta kepada semua orang. Mereka tidak kasih tangan juga enggak. Jadi saya memberi. Dan saya puas karena dia sesuai dengan pelayanannya dia. Ketika kita memberi, kita akan merasakan puas. Tuhan, terima kasih berkat yang Tuhan sudah beri. Sekarang saya persembahkan kembali kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. That's it. Kita nggak usah mikir terlalu panjang. Nanti gimana gini-gini? Oh, nggak usah, saudara. Yang penting kita sama Tuhan sudah mentaati firman Dia. Saudara, ketika kita suka memberi, maka kita akan melihat bagaimana baiknya Tuhan. Nanti saudara punya kebutuhan, saudara, saya tidak tahu kebutuhan Anda apa. Terkadang mungkin bisa Tuhan memberkati dengan pekerjaan, kadang-kadang Tuhan memberkati juga dengan anak-anak yang baik, tidak ada masalah di sekolah. Kadang-kadang Tuhan juga memberkati dengan kehidupan saudara, dicukupi, dilimpahkan, diberkati. Dan kadang-kadang juga Tuhan memberkati dengan semua jalan hidup anak-anak saya kok beres. Sekolah di luar negeri beres semua. Ini beres pulang ke rumah dan anak-anak kami baik. Lalu kemudian bekerja juga baik. Kalau dipikir-pikir cara Tuhan memberkati kembali itu, saudara, itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ketika saya memberi $1, maka saya akan harapkan dapat $10. Oh, saudara, kalau cuma hanya mengharapkan itu kecil, saudara. Terlalu sempit. Kita memberi, kita bukan bargain sama Tuhan. Saya kasih $1 ya Tuhan, Tuhan kasih saya $10. Tidak, saudara. Ketika Anda memberi sesuatu kepada Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Rumah tangga yang berbahagia. Amin. Itu kita tidak pernah pikirkan. Saya menikah sudah 10 tahun, tidak pernah ada masalah. Oh, saya lebih. Masa dikatakan amin. Saya lebih dari 10 tahun menikah, udah. Saudara, kami menikah sudah berapa tahun? 36 tahun
tahun, saudara. 36 tahun, saudara, bukan. Kami berdua sudah menghapus satu kata. Cerai. Itu sudah tidak ada. Saya hapus. Walaupun kami masih kadang-kadang ada disagreement, saudara. Ada disagreement, itu common, very common di dalam kehidupan kita semua. Namanya manusia dari dua latar belakang lah. Saudara pasti tahu lah. Satu orang Batak, satu orang Jawa, berbeda lah. Saya bukan orang Batak, dia bukan orang Jawa loh, saudara. Ini cuma perumpamaan aja gitu. Selalu berbeda, tetapi tidak ada masalah. Yang penting kita harus tahu bahwa once you become one, there is nothing in between. Tidak ada yang di tengah-tengah, saudara. Karena Tuhan sudah menyatukan. Apa yang terjadi ketika perceraian? Itu sama seperti amplop, saudara. Sudah dilem erat-erat, sudah ditutup. Lalu saudara tarik, saudara coba buka, nggak akan pernah bisa karena robek semuanya. Nggak akan pernah bisa utuh, saudara. Jadi, tapi kalau yang sudah kejadian, saya berdoa Tuhan berikan kekuatan. Oke? Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan Anda tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagi saudara-saudara yang lagi niat gitu loh, saudara. Yang penting ketika sama-sama di dalam Tuhan, God will make a way. Oke, saudara? Sekali ku berjalan dalam lembah kekelaman, Tak akan gentar ku melangkah, sebab Kau besertaku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Engkau gembala yang baik. Sama-sama. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. sekalipun ku berjalan Dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Saudara, sebelum kita berdoa ada satu quote yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian. Quote ini berkata demikian, when you realize God's purpose for your life isn't just about you, He will use you in a mighty way. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan dengan ajaib, saudara? Masuk gembala saudara. Karena ini ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Yesus. Ketika aku mengikuti Yesus, yang pertama ada vision, yang kedua ada caring, saudara, yang ketiga, saudara, yang keempat ada giving, yang ketiga saudara melihat akan ada growing di dalam kehidupan kita. Then you become a strong Christian. Amin. Tidak mudah terombang-ambing. Dan ini doa saya kepada kita sekalian, dan saudara-saudara yang jemaat, dimanapun Anda berada, ini di sini, ikuti apa yang Tuhan Anda ajarkan. Dan saya percaya all of you will become sukses dalam beberapa kapasitas dalam hidup Anda sendiri, dalam perjuangan Anda. Dan you become apa yang dikatakan, God is going to use you in a mighty way. Amin. Tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk setiap daripada umat-Mu. Pada saudara yang ingin didoakan, boleh angkat tangan saudara. Saya akan mendoakan. Tuhan, terima kasih ada banyak tangan-tangan terangkat tinggi.
Tuhan, kami tahu ada berbagai macam pergumulan, perjuangan, kerinduan, keinginan yang Tuhan, yang umat-Mu ingin terjawab dalam hidupnya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat tinggi Tuhan, kiranya Kau menjamah satu persatu mereka. Apapun kebutuhan mereka, sekecil apapun kebutuhan mereka atau sebesar apapun kebutuhan mereka Tuhan. Ada yang ingin berkenan kepada Tuhan, itu pun juga kebutuhan. Ada yang ingin dilalukan dari segala hal-hal yang sedang mereka hadapi, yaitu mungkin ada hutang piutang. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang membuka jalan. Kalau kehidupanmu saat ini sudah dalam keadaan stagnan dan tidak ada rasanya lagi, sekalipun itu misalnya dalam kehidupan yang sangat sulit, berdoa Tuhan berikan rasa kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit, Tuhan jamah berikan kesembuhan kepada setiap umat. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka gumulkan, juangkan untuk penyakit mereka, Tuhan jamah. Kalau mereka sedang dirawat di rumah sakit, ada keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan berikan obat yang tepat sehingga umat-Mu mengalami pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, setiap kebutuhan daripada umat-Mu, Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang berdoa, mungkin untuk yang di kampung, di Indonesia, di desa, di Indonesia, orang tua mereka, yang terkasih mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebutuhan ini Tuhan menjawabnya dan mereka dijamah oleh Tuhan, dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini Kau memberkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, agar firman itu tidak hanya kami dengar, tapi tertanam di dalam hati kami. Dan dalam firman itu Tuhan, kami boleh melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Anda ada yang belum dapat perjamuan kudus, Anda boleh angkat tangan. Nanti Asyir akan membantu saudaraku sekalian. Tetap angkat tangan ya, Asyir tolong dibantu perjamuan kudusnya.
Jikalau Anda sudah siap, Anda boleh angkat perjamuan kudus ini. Namun sebelum kita memakannya, mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita boleh melakukan perjamuan kudus hari ini, itu juga karena Tuhan mengasihi Anda. Apapun kondisi keadaanmu, Dia Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah. Oleh karena itu, mari saudara dikasih oleh Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya, serta memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid dan berkata, "Makanlah, makanlah, inilah tubuhku." Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Lalu Yesus mengambil cawan anggur dan mengucapkan berkat atasnya, seraya berkata, "Minumlah, inilah darahku." Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur yang pertama Tuhan untuk kebenaran firman yang kami terima Tuhan. Kami tidak sempurna, kami terbatas, tetapi oleh karena pengorbananmu di kayu salib Tuhan, kami dilayakkan Tuhan. Bahkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, jikalau ada hal yang salah atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan. Kami mau memohon ampun Tuhan, dan kami mau bertobat Tuhan. Karena sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami terima dengan iman bagi saudara-saudaraku yang hari ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, atau sedang mengalami vonis dokter yang mungkin berat atau mengagetkan buat Anda. Atau mungkin ada keluarga Anda yang di rumah, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Kristus, penyakit itu disembuhkan, penyakit itu dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam doa saya melihat tangan Tuhan sedang menjamah jantung seseorang. Tangan Tuhan sedang menjamah jantung seseorang. Ramaya Syada. Jelas sekali tangan Tuhan itu menjamah bagi jantung Anda. Bukahabaya Syata habadakararaka. Ika mana nana kota habaya syetetata habadakuna hamaya syata. Ika habaya syada dadakararaka. Percaya Tuhan, jantung itu sudah sembuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang bukamaya syadakan. Kau melihat Tuhan setiap tangan yang diletakkan di bagian tubuh yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa mujizat Tuhan itu terjadi di area tubuh yang mereka pegang itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kelainan sendi Tuhan, atau syaraf Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kembali normal Tuhan. Bahkan yang stroke Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, syaraf-syaraf yang mati itu Tuhan hidup kembali di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anda yang sedang mengalami masalah finansial, pekerjaan, pasangan hidup, Anda boleh angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat ke atas pada siang hari ini Tuhan. Engkau tahu keperluan, kebutuhan mereka. Engkau Allah
tidak pernah berkekurangan akal untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat ke atas di dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan-Mu dan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau tolong kita itu tidak pernah separuh-separuh. Tuhan, kalau tolong kita itu sepenuhnya Dia akan menolong Anda. Di dalam nama Yesus, terima kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Anda bisa duduk kembali sambil mempersiapkan persembahan Anda. Saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin Anda datang ke Singapura, Anda sedang kontrol dokter atau Anda sedang perawatan, boleh Anda angkat tangan. Demikian juga Shalom Pak, Anda yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja atau di Rose of Sharon Church ini, bolehkah Anda juga mengangkat tangan? Oke, jemaat, mari kita sambut mereka yang baru pertama kali hadir. 3, 2, 1, welcome. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kemudian untuk yang selanjutnya, catat, diingat, dan bagikan ke teman-teman Anda. Agustus nanti, tanggal 21 Agustus, kita lihat dulu nih ya. Oke, tayangannya bisa ditampilkan. Shalom keluarga Saat Teduh yang kami sangat kasihi. Welcome home. Haleluya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi Anda bisa catat tanggal 21 Agustus jam 7 malam bertempat di Santek. Kita akan adakan Saat Teduh bersama. Halo, Anda excited? Sekali lagi beri kemuliaan nama Tuhan. Saya cuma minta satu dari Anda, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tolong doakan semuanya bisa lancar. Amin. Dan kalau Anda sudah siap, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat amplop persembahan ini sebagai rasa hormat dan syukur di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, kami memang mengalami masalah. Tapi di hari lepas hari itu kami juga melihat Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan ketika kami melibatkan Tuhan, kami tahu ada hikmat-hikmat dari tempat yang maha tinggi itu turun memenuhi kami. Sehingga bisa menuntun kami, bisa membuat kami mengambil keputusan-keputusan yang tepat Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Dan hari ini sebagai rasa hormat dan syukur kami karena persembahan merupakan bagian daripada ibadah kami mau lakukan itu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan bersukacita. Karena kami diberi kesempatan untuk memberi Tuhan. Dan kami berdoa agar persembahan ini dikelola dengan baik dan benar, di mana Injil disebarkan sampai ke ujung bumi. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang juga diutus Tuhan. Kami rindu Tuhan, Asia tidak hanya di Singapura, tapi Asia boleh berada di mana-mana Tuhan. Di Taiwan, di Hong Kong Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pakai persembahan kami ini Tuhan. Dan kami Tuhan yang sudah melakukan bagian kami dengan iman dan ucapan syukur. Kami sudah terima lebih dan lebih lagi daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anda bisa simpan amplop persembahan Anda. Mari angkat kedua belah tanganmu. Semua datang dari tahta-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku mengasihi semua datang dari tahta-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku mengasihi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Bersyukurlah engkau punya Bapa yang baik.
Firman Tuhan sudah ditabur hari ini, peganglah firman itu. Percayalah di dalam firman itu ada kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan engkau, yang akan membawa engkau dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain. Berkat dari Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus turun melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amen. Silakan duduk. Happy Sunday, God bless you. The Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Semua katakan, katakan.